karomah itu ada dan nampak itu tidak timbul fitnah, kan itu susah banget. Jadi yang sebab jarang terlihat, jarang terekspos, yang tadi menarik juga yang Safi itu yang derma sampai ke pasar dikasih uang 1 dinar itu ya, di kabur dari pengemis. Kebenaran istrinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mau berenang juga sendiri lah gitu, dua mungkin gitu. Mau berenang ketemu sama istrinya Imam Romli. ya mau biasa ibu pengajian mungkin ya. Istrinya Imam Romli, istrinya ya kayak mungkin ngeledek dikit-dikit lah. Simpulannya lebih utamaan teknologi apa karomah? Mang, bedanya karomah sama teknologi itu apa sih, Mang? Kemarin nanyain hadis, nanyain i'rabnya, sekarang ada peningkatan. Mungkin kalau karomah mah secara syariat itu kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya yang biasanya itu di luar hukum alam. Jadi ya tidak bisa dicerna begitu saja oleh akal, harus dengan iman gitu. Itu secara syariat. Kalau secara umum, secara bahasa kita lihat karomah itu kan dari karomah ya karomatan, suatu kemuliaan. Jadi ya kemuliaan yang bersifat global, bersifat kuliah. Bukan kuliah per semester, bukan yang umum lah, bersifat umum. Jadi kemuliaan, entah itu karena kemuliaan ilmu, akhlak dan segala macam, mungkin itu kalau dari segi bahasa. Tapi kalau teknologi kan lebih merujuk kepada penerapan pengetahuan ilmiah dengan tujuan praktis dalam kehidupan kayak gitu. Tapi kenapa sekarang karomah itu jarang terlihat, Bang? Mungkin ya kalau kata Gus Bahari jarang daftar jadi wali ya sekarang. Malas orang jadi wali. Tuh budak kain nang sekarang dulu cuman terdikaji gitu ya, gila jadi wali ya. Iya, mungkin karena ya mencari sosok yang kafabel dulu kan, Mbak, yang pas untuk kalau karomah secara ini berarti kan secara syariat yang sehat, maksud yang katakan orang bisa terbang kayak burung, kayak pesawat. Itu mencari sosok yang ketika itu karomah itu ada dan nampak itu tidak timbul fitnah, kan itu susah banget. Jadi yang sebab jarang terlihat, jarang terekspos, mungkin untuk menjaga fitnah itu sendiri, karena ketika ada hal-hal aneh netizen tahu sendiri, oh ini sihir segala macam, oh ini AI gitu. Tapi memang kadang sebagian orang gitu, mungkin dari zaman dulu kan sampai sekarang itu sebagian ada orang yang pada alergi sama teknologi dan ada yang alergi sama karomah kan. Ada aja iya, jadi mereka nggak percaya ini, nggak mau ikut ini, nggak iya, tapi kerujit. Iya sih, mungkin kayak gitu ya. Padahal jangan terlalu begitu juga lah. Maksudnya ya ketika memang itu tujuannya sama-sama kebaikan, baik karomah itu ketika ada kebaikan, ada orang sakit segala macam yang sudah mentok nih di medis, ya mungkin di situ udah ranahnya karomah bisa menyembuhkan, atau mungkin udah ranahnya Ijroil bisa menyempurnakan kayak gitu kan. Ya kalau teknologi pun jangan terlalu anti. Kita bisa ngaji, orang bisa cari nafkah kerja segala macam dengan adanya teknologi. Malam-malam ngaji terang, sekarang lebih enak pakai lampu. Terus jarak jauh bisa lewat kamera. Terus yang kerja mungkin yang harusnya kerjanya berat ya jadi
sedikit terbantu atau bahkan sangat terbantu dengan adanya teknologi Iya, ya. iya, Itu kan ketika semuanya diniatkan untuk ibadah ya bagus-bagus aja kalau kita mengkiaskan dari kaidah usul fikih itu aman nawa bi aqlihil qawiyya li taatillahi lahu maqad nawa. Ketika kita makan, tujuan kita adalah untuk mengambil kekuatan agar mampu beribadah, maka makan tersebut bisa bernilai ibadah. Iya. Jadi tergantung niat kita gimana cara memakai karomah teknologi. Tapi ada cerita waktu itu pengalaman yang tentang apa namanya, nggak tahu karomah nggak tahu maunah ini. Nah, apa namanya, dulu mualim lah sempat ngaji sama kiai di Jakarta gitu kan, ya ngaji di Ipan gitu kan. Ada yang datang ke beliau itu, kata yang datang nih, kiai saya pengen aku jadi murid katanya. Senyum nih kiai. Ya dalam hatinya mungkin tapi nggak tahu juga, tidak segampang itu Ferguson. Kata kiai deh, udah gini aja katanya. Nih di depan ada ikan gabus ikan gabus, bikin pepes gabus pucung, ikan gabus pucung lah gitu. Iya, Betawi kan terkenal gabus pucung tuh. Ya gampang lah sebenarnya, nanya-nanya kan. Ada tapinya. Setahun katanya masih anget katanya. Ikannya udah digoreng tapi setahun masih hangat katanya. Baru aja anak aku murid katanya gitu. Karena sungguh-sungguh berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun lah, Allahu a'lam lah. Pokoknya intinya datang lagi tuh yang datang ke kiai itu, yang pengen jadi murid itu datang lagi akhirnya bawain itu ikan gabus pucung. Taruh tuh selama setahun, pas diangkat ngebul. Masih Pak, itu setahun nggak benyenyehan, harusnya benyenyehan Pak. Iya, kalau secara kalau kita kalau gitu berarti yang luar biasa nih yang karomah itu ke siapa? Berarti ke calon muridnya ini. Iya kan. Kita mau nggak percaya yang ngomongnya orang psiko, mualim luar biasa. Itu tadi. Kadang ya itu di luar apa namanya, di luar akal ya. Di luar hukum alam juga, walaupun ya memang karena itu kalau ketika berbicara karomah itu kan anugerah. Jadi jangan sampai ada orang yang mereka mempelajari ini itu dalam bidang syariat dengan tujuan karomah. Jangan, bahwa karomah itu kan anugerah. Dia itu bukan tujuan, itu cuma dia selingan lah. Selingan buat ya hadiah, mungkin hadiah dari keistiqomahan segala macamnya. Bahkan kan kalau di kaidah itu banyak disebutkan al istiqomah tuh khairu min alfi karomati itu teh. Jadi satu istiqomah lebih utama min alfi karomati gitu, daripada 1000 karomah. Bukan 1000 mengalpi. Tapi syahr. Tapi Bang, kalau karomah itu turunnya ke wali-wali doang apa gimana? Ke wali doang kan Bang? Iya sih. Ke wali karena kan rumusnya mah begitu. Rumusnya begitu. Cuman kan itu alam ide dan alam realita. Cuman kalau ini udah jadi rumus berarti pasti gitu. Karomah ke wali, kalau nabi apa namanya? Mukjizat. Kalau nabi mukjizat, kalau orang-orang soleh kayak Erdi, kayak Faung itu maunah, jadi pertolongan. Kalau orang fasik kayak orang yang fasik itu lebih ke istidraj kayaknya, ketika dia mengalami wah apa nih gokil kan, keanehan yang luar biasa yang menguntungkan tepatnya, itu lebih ke istidraj, disungkun kalau kata orang Sunda. Mbak, pada sebelum zaman Kanjeng Nabi, tapi sejarah karomah ada nggak? Nabi Muhammad SAW. Ada. Maksudnya sebelum nubuah nih, tapi kan udah ada nabi Bang, berarti wali ada loh. Iya. Ada wali sebelum Islam, dari sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada. Kayak contohnya pada saat Nabi Musa itu minta diturunkan hujan, ya kan? Kata Allah belum ngabulin ya. Allah bilang
ngasih ibroh mungkin ya. Minta sama hambaku yang membuatku ketawa 3 kali sehari itu. 3 kali. Barak gitu ya. Heeh. Itu tadi kan aulia min nggak enak Min auliyaillah. Iya. Iya, aulia min auliaillah tadi itu. Yang kedua ada juga pada saat burung hudhud zaman Nabi Sulaiman itu kan terlambat rapat mungkin gitu kan melihat singgasana Ratu Bilqis itu nanti kan ditanya tuh sama Nabi Sulaiman, kenapa ente terlambat ini gitu. Itu ada istana yang luar biasa dipimpin oleh seorang wanita yang cantik lah istilahnya gitu. Luar biasa lah itu istana ini sampai Nabi Sulaiman siapa yang bisa memindahkan singgasana itu itu kepada itu yang mau dirapat itu kan jin, manusia, ya banyak lah ya itu kan makhluk-makhluk. Kata Ifrit yang pertama, saya bisa digotong tuh istananya terlalu lama ini. Ada lagi dari golongan Ifrit, dari golongan jin tuh bisa sekejap gitu. Tapi yang terakhir dari golongan manusia gitu setengah kejap gitu. Yang paling cepat lah setengah kejam gitu kan. Ini itu beliau adalah Asib bin Barqoyah. Oh iya. Bahasa min karomatihi min. Iya, itu tadi. Asib bin Barqoyah ini berdoa dengan Asmaul A'zam. Makanya orang kalau berdoa memakai Asmaul A'zam itu kabulnya cepat. Gitu. Oh iya. Itu ada pihak. Tapi di zaman yang tadi ngomongin teknologi, zaman Nabi pun sudah ada teknologi. Kayak Nabi Adam waktu istilahnya mau masak nih gitu. Ngidupin api kan digesek-gesek kan. Apa batu sama batu itu kan dijaga. Iya. Kalau zaman sekarang pakai listrik. Kalau sekarang nyari api mungkin pakai korek. Bisa. Listrik pakai kompor kan gitu. Setelah Nabi Adam Nabi Nuh ya bikin bahtera kapal. Iya. Itu kan teknologi juga. Iya, kalau di Indonesia dia terkenal bikin pesawat tuh. B.J. Habibie. Oh iya. Sama mobil juga kan di Indonesia ada mobil yang bisa ngilang. Ada, Pak. Mobil yang bisa ngilang. Mobil SMK apa? Salah. Wujud kalau ada di Indonesia juga duit juga pada hilang katanya ya. Tuyul kali teman Pak. Tuyul kan rapi-rapi sekarang. Rapi-rapi tuyul. Kapoknya begitu klimis. Aku udah nggak jalan kaki pakai Lexus apa? Itu tadi ada apa namanya? Kedasi. Badannya hijau. Oh ya bagus lah biar nggak orang-orang kan jadi nggak wah DPR enggak ternyata hijau malah DPR hijau. Kok jadi DPR? Iya. Yang baru mah itu apa namanya? Dari Kementerian Wakil Menteri katanya. Tapi benar tahu nggak katanya benar kali ya? Apaan? Gua sih Bang. Enggak ya, nggak salah. Balik lagi tadi ya. Jadi teknologi tadi itu apa namanya? Di zaman sebelum Nabi juga sebelum Nabi Muhammad itu banyak juga. Setelah Nabi Muhammad pun pada saat sahabat pun ada kayak Salman Al-Farisi bikin parit itu kan pada saat mau perang itu kan. Iya, terus zaman sininya tuh setelah apa namanya tabiin terus zaman ke apa ulama-ulama itu banyak kayak Al-Farabi, Al-Haytami, Khwarizmi gitu kan, algoritma itu itu cikal bakal teknologi sebagian dari orang Islam gitu. Karena perang salib itu kan ada kemunduran lah gitu. Jadi cikal bakal teknologi pun ikut andil orang Islam itu. Cuman ya mungkin kesininya dipatenkan terus ada diklaim sama orang-orang yang bukan dari kalangan Islam walaupun cikal bakalnya dari Islam juga. Algoritma itu. Mark Zuckerberg kan itu apa namanya ngefans banget kan. Iya. Kata beliau itu. Berarti beliau penemu nyana penemu teknologi itu wali juga yang founding father wali. Ulama juga wali juga. Jadi wali ada teknologi juga, kedokteran juga kan luar biasa, karomah juga lengkap ya karomah. Tapi mungkin kayak gini Pak, kalau kita kan sangat menjaga mata rantai ya di pesantren itu mata rantai keilmuan atau sanad itu kan ya memang haruslah kita
gimana caranya agar keilmuan ini, bukan gimana caranya, menjaga keilmuan ini agar tetap tersambung kepada Sayyidina Rasulullah SAW itu. Seperti Fathul Mu'in, kitab yang luar biasa populer dikaji di kalangan-kalangan pesantren, kitab fikih itu kan kalau melihat sanad-sanadnya itu dari Syekh Zainuddin Malibari terus sampai turun ke Indonesia melalui Syekhuna Khalil Bangkalan Madura ke Ayah Banjar gitu, sampai ke guru-guru kita, ke gurunya guru kita, ke Abuya Usub Caringin itu kan. Di zaman itu teknologi broadcasting WhatsApp belum ada kan. Dari mana orang-orang itu, maksudnya guru-guru itu bisa menemukan sosok yang mengajarkan Fathul Mu'in gitu. Itu kan di seantero kan, dari mana-mana itu belajar kitabnya mungkin cuma dicetak satu. Kalau sekarang ketika ngebahas teknologi, bikin kitab satu dicetak tinggal fotokopi banyak. Kalau dulu kan mungkin semuanya harus nulis. Jadi kan prosesnya panjang nih. Tapi bisa sampai sekarang berarti kan. Kata kemarin ngobrol sama Kang Cihab, pakai telepati katanya. Komunikasi lewat perantara hati. Iya, maksudnya mungkin ya itu ya. Makanya kalau kata Allahyarham Bauchi itu orang yang megang sanad Fathul Mu'in ini itu wali-waliullah ya. Masuk akal ketika berbicara tentang kemuliaan ilmu itu, karena kemuliaan ilmu ya Allah yang akan memberikan kemuliaan kepada mereka gitu. Dan walaupun tidak masuk akal kita, tidak masuk hukum alam, gimana sih orang dari jauh bisa sampai ke situ tanpa ada informasi yang jelas. Ya hukum alam kan Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan, maka sangat mudah untuk Allah menangguhkan sedikit hukum alam agar orang-orang ini bisa bertemu kayak gitu. Kalau bahasa ininya, kalau zaman sekarang kan iklannya di media sosial. Kalau iklannya di langit mungkin begitu kan deh. Ada billboard. Allah iklanin di langit. Kayak siapa istilahnya yang mau ketemu Nabi tapi ngurus orang tuanya. Oh ini Uwais Al-Qarni. Di bumi apa namanya? Tidak masyhur, di langit masyhur. Gitu bisa diiklanin. Gampang kan. Jadi kan marketing malaikat. Tadi ngomong-ngomongin orang alim gitu kan. Ada apa namanya, kalau istilah ini kan tadi kan ada karomah, ada maunah. Kalau kita mau istilahnya mendapat suatu kelebihan gitu, sesuatu yang luar biasa lah gitu. Itu ada 5 kan tadi katanya. Jalannya, maksudnya cara yang harus ditempuh. Kalau misalkan orang alim gitu kan ada 5, sama orang soleh, orang-orang biasa juga bisa, tapi beda nanti tingkatannya ya. Tapi ada 5 caranya. Gitu. Yang pertama itu tawadhu. Taramawan duit. Tahu aja, bawa ATM karena maaf, bawa e-wallet. Tapi ATM tahu ada isinya, tahu enggak? Ada lah. Ada ya. Takut diblokir. Yang ada isinya jadi blokir. Iya. Nganggur ya. Apa lagi enggak ada. Tadi yang pertama itu tawadhu. Jadi ada sebagian ulama gitu, kayak Imam Ahmad lah, Imam Ahmad bin Hanbal. Iya, beliau itu apa namanya, doanya itu secepat kilat ngomongnya bahasanya. Mustajab. Cepatlah dikabulkan. Cepat. Iya. Kilat. Cahaya. Nah, pada saat beliau ada yang meminta doa satu hajat lah gitu, beliau itu tidak langsung mendoakan di hadapan seorang nabi. Nunggu orangnya pulang dulu kan dari itu yang siap. Pulang dulu, udah pulang baru beliau itu berdoa. Takutnya gitu, disangka wah langsung kabul, wah luar biasa ABC segala macam gitu. Menutupi itu. Kan kalau orang sekarang ada gara-gara doa gua tuh. Ya seperti ada orang-orang dulu alim gitu mengarang kitab ratusan ribuan mungkin gitu, tapi nama pengarangnya diganti sama beliau. Nah itu misalkan ada yang ngarang kitab banyak nih, tapi nama yang ngarangnya di kitab itu Kang Cihab. Itu karena tawadhunya, saking tawadhu gitu. Antara musik nih. Kalau ada yang rendah hati. Yang kedua itu
istifadah. Oh, istifadah. Iya, mengambil manfaat baik dari yang di bawah derajatnya maupun yang di atas atau dari siapapun, dari makhluk ya yang ada di alam ini gitu. Mungkin itu dari cicak, mungkin itu dari nyamuk, mungkin itu dari pengemis, mungkin itu dari orang kaya. Jadi dia tidak pandang bulu ngambil satu kemanfaatan itu dan juga memberikan manfaat. Khairin nas anfa'uhum gitu. Itu Allah kasih nanti kelebihan gitu. Yang ketiga itu yang ketiga sakhi. Apa? Dermawan. Ada suatu kisah deh. Seorang ulama zaman dulu itu ada dia punya bini, dia punya istri, itu ngasih duit sama beliau 1 dinar buat beli tepung gitu. 1 dinar nih punya nih gitu. Bawa nih ke pasar. Pas jalan mau ke pasar ada pengemis ngikutin mau minta-minta ya gitu kan ya. Minta-minta. Kabur nih ulama. Tahu satu-satunya. Oh, gitu sampingnya duit. Iya. Kabur lah dong. Lewat jalan lain. Masih diikutin juga. Akhirnya dalam hati berarti lebih butuh dari saya nih. Gitu. Dikasih lah dengan ikhlas, dikasih lah pulang. Sebelum pulang di tengah jalan itu ambil karung, minta karung itu dimasukin tiger gaji sampai penuh tuh karung, bawa pulang. Terus bawa pulang ditaruh aja di depan rumah gitu isinya. Udah beliau masuk kamar udah tidur aja udah. Gitu. Malam-malam bangun sama bininya, bang kalau ada gitu bangun bang gitu. Kaget nih, waduh yang di omelin nih. Enggak bawa apa-apa balik. Pas langsung bini bilang kita makan dulu bang, rotinya udah siap katanya. Kaget ya. Itu ternyata tepung, jadi tepung tadi itu tiger gaji itu karena saksi tadi. Iya, dermawanannya. Kalau lawan itu. Oh iya. Kabur gitu. Berapa tuh tadi tuh? 3 ya? 3. Yang keempat ini selalu menjaga hatinya, zohir, batin maupun zohirnya, selalu menjaga. Gitu. Tadi kan yang pertama tadi tawadu, yang kedua istifadah, yang ketiga sakhi ya dermawan, yang keempat itu tadi selalu menjaga. Gitu. Jadi ada ceritanya begini kan tadi. Ada seorang ulama yang ahli di bidang tajwid. Qiraat lah kayak beliau ini. Kasih ya. Coba. Dan malam. Udah malam. Namanya Ibrahim Ar-Raqi. Imam Ibrahim Ar-Raqi bermakmun kebetulan kepada Imam Abul Khair. Imam Abul Khair ini selalu menjaga tadi itu hatinya, zahir maupun batin lah gitu. Menjaga itu. Memang kurang fasih bacaannya. Pada saat mengimami itu beliau Imam Ibrahim Ar-Raqi ini terbesit di hatinya. Nyesel istilahnya nyesel saya nih. Imam sama orang yang kurang fasih. Iya. Padahal kan yang siap ya. Kalau di kitab itu ahli fikih dulu kan, afqah dulu. Itu sekian tuh. Kalau yang fasih itu kan urutan keberapa itu menentukannya. Iya. Nah, beres tuh. Pulang, pas pulang ketemu singa. Kayak zaman dulu kan masih banyak inilah gitu ya. Kabur. Minta tolong sama Imam Abdul Khair. Yang jadi imam lagi itu. Dibacain surat gitu Al-Fatihah gitu. Tunduk ke singa. Jadi tadi karena menjaga tadi itu. Oh iya. Tajwidnya sampai ke hati ya. Tajwidnya sampai ke hati. Dibilangin Imam Abdul Khair. Tajwid itu masih johir. Hakikat. Gitu. Kurang lebih. Tapi yang rada ribet nih yang kelima yang ada yang jawab. Sedikit makan. Kalau ini makolanya Sayyidatul Fatimah itu 1 piring itu israf berlebihan sehari. Piringnya segede gimana Mbak kira-kira? Iya juga. Iya. Sama apa bahasa. Itu gitu ya. 1 piring aja israf tuh katanya sehari.
Begitu Masya Allahnya iya para sahabat, para keluarga Nabi, para ulama tuh begitu. Iya. Walaupun memang para wali juga banyak yang istilahnya makannya banyak seperti Sayyidina Muawiyah itu kan hobi makan, bukan hobi maksudnya sering lah makan banyak. Gitu, tapi termasuk wali juga gitu kan. Kayak Sayyidina Umar wali juga gitu. Sama kan juga nahan lapar juga Sayyidina Umar tuh. Iya. Nabi sampai apa namanya perutnya itu diikat pakai batu. Mintanya kan sehari istilahnya rada kenyang gitu, sehari lapar. Iya. Nah sahabat juga ada yang punya karomah banyak. Salah satunya Sayyidina Umar itu tadi. Pada saat Sungai Nil itu kan dulu pada saat menjabat sebagai khalifah, Sungai Nil itu dulu di Mesir selalu meminta tumbal biar airnya ngalir. Jadi zaman dulu gak ada begitu, nggak di Indonesia doang, di Mesir juga ada. Minta tumbal perawan lagi. Milih-milih selainnya. Akhirnya gubernur tuh, wali gubernur Mesir itu minta tolong Mesir nih gimana nih katanya. Istilahnya akhirnya dikirim suratnya suruh dilemparin ke Sungai Nil. Kurang lebih isi suratnya itu, wahai Sungai Nil, ngomongnya sama air. Suratnya, kalau misalkan engkau mengalir karena dirimu sendiri tidak usah ngalir lagi sampai kapanpun. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah, perintah Allah, mengalirlah. Kurang lebih begitu. Akhirnya ngalir itu sekarang. Iya emang agak repot juga kalau buat kayak tadi ya itu yang tadi menarik juga yang Safi itu yang derma sampai ke pasar dikasih uang 1 dolar itu ya di apa di kabur dari pengemis. Coba ya itu ada sum-sumnya mungkin. Tanda wali itu ya nurut sama perintah atau sama bojongnya, sama istrinya. Ya, bener nih. Alamatil wilayah sama istri. Ya kayaknya itu kurang nurut juga kan juga. Kalau juga Sedikit makan, tapi emang sedikit makan kan ya bukan hanya karomah ya kalau kita surah, kalau kita mendengar penjelasan dari guru-guru kita, kalau ilmu-ilmu yang memang datangnya langsung dari Allah tanpa proses yang panjang juga, maksudnya bisa mudah paham, bisa mudah untuk menghafal suatu disiplin ilmu. Memang kalau di Alfiyah Ibnu Malik itu gimana? Wafi laduni qala wafi qadni wa qadnil hal bin qadiyafi. Wafil laduni qala, di mana-mana yang orang yang ingin mendapatkan ilmu laduni itu qala sedikit yang mendapatkannya, dan ketika ingin mendapatkan itu qala harus sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur kayak gitu. Tidak berlebihan lah. Tidak israf. Dan itu luar biasa, kayak memang banyak sih dikisahkan pemimpin-pemimpin, wali-wali, raja, bahkan nabi yang nabi sering berlapar-lapar ria, kayak Nabi Sulaiman itu tadi memang sering lapar, walaupun Nabi Sulaiman ini kaya. Nabi Sulaiman kaya, gokil. Tapi ya karena beliau juga seorang pemimpin, ya dia sering berlapar-lapar agar timbul empati. Ya walaupun kenyang pasti empati, cuman ya ini kan kita ambil ibroh ketika beliau merasakan lapar itu, beliau akan lebih mudah mengingat kepada rakyatnya. Mungkin ada juga yang lapar. Jadi pejabat tuh kayak gitu, mereka lapar agar ingat kepada rakyatnya lapar. Jadi enggak mereka kenyang duluan lalu rakyatnya tetap lapar. Ya kayak gitu. Ya ini kan Nabi kalau ada kalau korupsi itu udah bukan israf lagi berarti. Suluh kan, bahan bakar. Tapi tadi apa namanya di wilayah itu boleh cerita sedikit lagi deh. Gimana? Maaf nih, Banyak juga apa? Ada cerita unik lah gitu. Kayak ngobrolin tadi pada ilmuwan kayak ilmuwan kan kita baca suka ngaji kita kayak Imam Ibnu Hajar al-Haytami, Imam Romli gitu. Yang sering debat tuh kan? Iya, sering debat. Sampai bininya juga ikutan debat nih. Sampai bininya bukan bininya Imam Ibnu Hajar sama bininya
Imam Romli. Imam Romli. Ah. Kisahnya begini kan tadi. Suatu ketika kan lo Imam Romli itu kan punya bisnisnya banyak lah, usahanya itu banyak gitu, kayak travel, terus kayak kambing, domba buat akikah, buat kurban gitu. Maksudnya dunianya gitu, misalnya lumayan lah. Bukan lumayan lagi sebenarnya. Luar biasa lah gitu. Nah, kebalikannya kalau Imam Romli, tapi dua-duanya kan Masya Allah luar biasa. Suatu ketika nih istrinya Imam Romli itu berangkat hajian untuk rombongan lah sama keluarga besar lah gitu. Nah pulang haji itu mau menyewa satu hamam atau kalau bahasa kitanya itu kolam renang. Disewa tuh mandi. Iya. Renang. Disewa semuanya ham. Disewa gitu. Kebenaran istrinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mau berenang juga sendiri lah gitu, dua mungkin gitu. Mau berenang ketemu sama istrinya Imam Romli. Iya Mam, biasa ibu pengajian mungkin ya. Istrinya Imam Romli, istrinya ya kayak mungkin ngeledek dikit-dikit lah. Bisa gitu. Ada ke istrinya Ibnu Hajar kami batu kalah sama pasir ini. Apa berarti ulama sindrom? Kan Hajar batu, Romli pasir. Wah itu ke bawah itu rada kesel itu. Makanya emang ujian lama emang biasanya. Ini mungkin itu tadi ya, Alamatil wilayah. Ayo pulang gitu. Nanti gondok mungkin. Enggak sampai gitu ya. Laporan sama suaminya kan. Aduh mah. Hajar nih. Biasanya istilahnya. Nggak banyak ngomong. Imam Hajar mah diajak aja ke sumur sama beliau. Kan duluan pakai sumur kan. Gitu. Nggak dijorok kan tapi ulama beliau mah. Ya. Akhirnya suruh nimba tuh istrinya, ditimba air. Dia makin rendah istilahnya. Minta duit, istilahnya minta harta gitu kan ya. Disuruh nimba lagi. Air timba itu. Pas ditimba air tuh. Harusnya kan air. Yang di ember itu kan ternyata emas satu gelondongan yang ini. Antam. Timba lagi. Emas lagi. Kata Imam aja ke istrinya, sekarang mau pilih emas apa mau pilih batu? Aja. Milih apa katanya? Mas. Milih Hajar. Oh, saya milih Mas Hajar katanya. Mungkin kalau zaman sekarang dua-duanya. Akhirnya milih itu deh. Milih suaminya milih Hajar. Iya tadi ada cerita unik lah. Ya hal-hal biasa lah kayak gitu kan. Kayak Kanjeng Nabi ya istri kan pada saat punya istri segala macam biasa kehidupan lah gitu. Tapi Mang, kalau di zaman sekarang itu kan teknologi bisa membuat segalanya lebih mudah. Berarti kan itu bisa mengurangi dari makna usaha. Gimana? Oh, ketika jadi usaha terasa berkurang gitu ya. Gitu. Kalau emang manusia terlalu bergantung dan akhirnya bergantung kepada teknologi dan akhirnya menjadi lalai, tidak lagi mau berpikir atau berproses, ya maka benar teknologi bisa mengurangi makna usaha gitu kan. Tapi kalau teknologi cuma dijadikan sebagai alat, bukan sampai kepada mengganti niat ataupun mengganti ikhtiar, maka usahanya tetap utuh, tidak sampai memudar, tidak sampai berkurang, cuman caranya aja yang berubah gitu kan. Karena kan ada perubahan mungkin ketika mungkin zaman dulu yang selalu diidentikan bahwa usaha itu selalu
berhubungannya dengan keringat secara fisik, mungkin ya sekarang lebih ke menggunakan teknologi sebagai ikhtiar ya sesuai zaman sekarang gitu. Maka ketika kita meyakini bahwa teknologi adalah hasil daripada ilmu, maka menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari ya, maka penggunaan teknologi itu merupakan bagian dari usaha. Bahkan kan kalau Imam Ghazali itu di Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akal dan ilmu itu sesuatu yang ya digunakan untuk ikhtiar, untuk berusaha kayak gitu. Jadi ya sah-sah aja ketika menggunakan teknologi dan sah tetap dikatakan sebagai usaha gitu. Yang penting itu tadi jangan sampai lalai gitu, karena ya teknologi kan memang sudah masif. Kalau kita singgung dengan karomah tadi ya mungkin kalau dulu karomah itu memang luar biasa karena minimnya teknologi, ya itu sekarang karomah ya jarang terlihat segala macam ya, karena dikhawatirkan ada fitnah juga jarang yang daftar jadi wali. Enggak lah. Ada berapa ya? Itu kan di tengah gempuran teknologi yang semua orang bisa pakai, karomah ini sebetulnya karomah yang dari segi syariat itu yang kejadian luar biasa dan segala macam di luar hukum alam itu, di luar nalar manusia, jumlahnya kan cuma 124.000 wali. Berarti yang dapat karomah itu 124.000 orang itu. Ketika dibandingkan dengan jumlah manusia sekarang yang ada di alam dunia ini mencapai 8 miliar lebih, kalau dibanding-banding kan di persentase 8 miliar lebih, karena kan angka kelahiran benar. Kalau nggak percaya ngitung sendiri ya. Kayak tiap RT enggak gitu kan nggak ada. Ya kalau dipresentasikan dari 8 miliar untuk 124.000 itu cuma 0,00 sekian persen lah. Berarti kan sedikit banget. Ya ini menunjukkan kepada eksklusivitas karomah di tengah masifnya perkembangan teknologi. Ya orang juga semakin banyak kan. Jadi kalau memang tujuannya untuk ikhtiar karena teknologi hasil dari ilmu ya, tetap menggunakan teknologi dianggap sah, dianggap utuh nilai usahanya gitu. Kalau kita jadi lalai segala macam lah, itu bisa mengurangi makna daripada usaha. Kayak ada waktu itu pernah dengar ceritanya Muallim Syafi'i Azami. Jadi ada orang istilahnya taksi gitu ya. Kan dulu belum ada online gitu, tapi kan itu pakai teknologi juga kan mobil kan ya. Suka ngetem biasanya nyari penumpang diem di satu pool pengen jalan gitu. Ditanya sama Muallim, nanti kalau nyari penumpang diem apa udah jalan katanya. Maksudnya sambil ngendarain gitu. Maksud Muallim tuh ya sambil diem aja sih, Muallim nggak di satu tempat gitu, sambil nunggu orang gitu. Kata Muallim kalau bisa mah sambil sedikit-sedikit mah kendarain aja jalan gitu. Kata Muallim gitu, karena al-harokah barokah. Itu kita bergerak itu keberkahan di dalam. Jadi bergerak aja gitu. Makanya kalau pagi katanya istilahnya gitu, pagi ini akan beres sholat subuh, udah beres wirid gitu kan, terbit matahari keluar aja ngayap aja sih, keluar aja niatin ikhtiar gitu. Istilahnya mau sejam, setengah jam gitu, niatin aja ikhtiar gitu. Nah dia ke pasar segala macam gitu. Jadi al-harokah barokah gitu. Tadi teknologi tadi ya. Nah walaupun kita memakai teknologi tadi kan gitu kan, tetap tujuannya itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah kan gitu. Dan kata Kang Dadeng tadi, karomah itu bukan tujuan gitu kan, itu pemberian. Tujuannya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memanfaatkan teknologi istilahnya untuk menuju Allah juga, mempermudah mungkin kan gitu kan. Istilahnya tadinya kita kitab susah kita dapat gitu kan, sekarang bisa dengan e-book macam lebih mudah lah, ilmu lebih banyak. Yang penting kita tetap bertemu dengan seorang guru itu gitu tadi intinya. Para wali-wali ini kan para kekasih Allah gitu, yang dikasih karomah, terus para teknokrat, pada orang-orang alim yang
membuat suatu teknologi gitu kan, kita manfaatkan itu istilahnya. Kayak misalkan tidak ada pengobatan yang belum gitu, belum belum bisa lah gitu. Biasanya kan larinya kan ke karomah nantinya. Iya. Doa segala macam. Iya, kayak ceritanya Syekh Khalil Bangkalan itu kan, ada seorang Cina dari Medan kan lumpuh zaman dulu kan, nggak bisa gerak gitu kan, udah berobat di sana kemari istilahnya belum sembuh-sembuh, akhirnya coba ke Kiai Khalil, istilahnya Kiai Khalil iya kedokteran harusnya mah ya gitu. Tapi Kiai Khalil kan terkenal walinya luar biasa kan, alim juga gitu kan, mungkin mempelajari ilmu kedokteran tapi ada nyelenehnya gitu. Datang dari Medan tuh ke ke Bangkalan digotong itu kan pakai tandu kan istilahnya. Itu kan Syekh Khalil itu kan wibawanya luar biasa. Cuma Khalil keluar bawa pedang, ngomel-ngomel. Itu orang Cina itu yang tadi ditandu langsung lari. Sembuh ya. Motornya hidup ya. Itu kan satu aroma yang luar biasa. Jadi ngeprank kali dia. Iya. Orang Cina ini. Luar biasa kan. Boleh satu lagi nih yang ada. Kita cerita Syekh Nawawi. Boleh. Gas. Satu lagi ya. Dulu ya masih berkaitan sebenarnya dengan teknologi, karena tadi ada istilah yang belum ketemu sama teknologi bisa dengan karomah gitu. Karena karomah itu kan sedikit tadi kan, memberikan eksklusif gitu. Tapi banyak modelnya lah gitu ya. Para wali Allah, salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu pada saat Syekh Nawawi lagi di Indonesia gitu, umurnya masih muda gitu, kurang lebih katanya 15 apa 20 gitu, lupa gitu. Jadi lagi banyak maling sepeda zaman dulu. Sepeda. Kebingungan lah istilahnya, polisi apa segala macam zaman dulu bingung gitu istilahnya. Teknologi juga belum ini kan gitu kan. Akhirnya disuruh tuh ketua polisinya lah zaman itu, suruh ke Syekh Nawawi sowan, katanya ada inilah orang besar lah gitu di Banten. Akhirnya ke Syekh Nawawi. Sama Syekh Nawawi itu disuruh makan dulu, pas datang suruh makan. Ayo udah makan dulu aja. Dalam hati ngegerantung orang tuh mau nyari maling atau buru-buru lah istilahnya itu disuruh makan katanya. Udah makan. Akhirnya makan lah, nggak enak ada orang besar ini makan, beres makan, saya narik keluar bawa broklat. Zaman dulu obat pencuci perut. Beres makan dikasih obat pencuci perut. Udah minum nih, suruh minum tuh. Ketua polisinya tuh bingung lagi aja. Ya udah yang gitu. Terus gimana? Kiai maksudnya ini ada ini segala macam lah pencurian ya. Kan udah minum broklat katanya. Udah minum obat pencuci perut. Udah pulang sana. Udah balik. Pulang ya. Gimana sih nih? Ayam pulang nih. Pas pulang di tengah jalan dia minum broklat. Nyeri benteng. Mulai buru-buru kan istilahnya. Buru-buru ke alang-alang kalau dulu ke rumput panjang gitu. Masuk situ. Pas masuk ke situ, pas mau ngeluarin celana tuh polisi tuh, setengah tuh istilahnya. Sedikit mungkin keluarnya. Itu ngelihat sebelah sana, ngelihat ada orang lagi nongkrong. Sepeda banyak. Itu mah kagak cebok lagi mungkin. Terakhir dikasih Langsung aja sikat itu lah. Iya orang pasti itu maksudnya kan, masa orang jualan sepeda di rumpun dihuyuk ya. Ini kalau teknologi belum bisa. Itu Udah broklat berarti. Tadi makanya jangan alergi sama teknologi, jangan alergi juga sama karomah. Ya santai aja lah. Iya. Jangan sampai karomah nggak ada dikasih broklat tau rasa lu. Luar biasa sih. Gimana? Ada lagi nggak pertanyaan yang siap? Iya, apalagi si bingung teknologi sama karomah.
kesimpulannya lebih utamaan teknologi apa karomah? Simpulin aja nanti sendiri. Lebih utama mana antara teknologi dan karomah. Allah a'lam bishawab.